Bab 1833. Taruhan. Saat Wang Lin menaiki tangga ke lantai 6, yang terhormat Green Bull, yang pergi untuk memurnikan tungku pil, tiba-tiba membuka matanya. 5 lantai pertama tidak berisi mantra yang dia inginkan, lantai 6 membutuhkan kemauan dari seorang penggarap Void Tribulan. Wang Lin ini belum mencapai tahap Void Tribulan, namun tubuhnya memiliki banyak rahasia. Mungkin dia bisa memasuki lantai 6. Namun, lantai 6 adalah batasnya. Sedangkan untuk lantai 7 dan 8, begitu seseorang masuk, ilusi akan muncul di Sekte Jiwa Agung. Tidak lebih dari 5 orang di Sekte Jiwa Agung yang dapat memasukinya. Sedangkan untuk lantai 9, tidak seorang pun kecuali saya yang bisa masuk. Nenek moyang pertama meramalkan bahwa Wang Lin akan membutuhkan 300 tahun untuk memasuki lantai 9. Green Bull yang terhormat tersenyum tipis dan menutup matanya. Wang Lin berdiri tak bergerak di tangga menuju lantai 6 dari lantai 5. Setelah sekian lama, matanya bersinar terang dan dia menghela napas dalam-dalam. Ilusi yang sangat kuat, pada saat itu, dia menemukan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Waktu yang singkat, setengah dupa itu terasa seperti ratusan tahun baginya. Sekarang dia sudah sadar, matanya bersinar dan kaki kirinya berjalan selangkah. Pikirannya bergemuruh, tetapi ekspresinya tidak berubah. Kaki kirinya terjatuh dan kaki kanannya terangkat. Dia berjalan 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah menyebabkan pikirannya bergemuruh, dan tekanan kuat menimpanya, mencoba menjatuhkannya dari tangga. Pembatasan belaka tidak bisa menghentikanku. Iblis kuno Wang Lin dan bintang iblis di matanya muncul dan berputar. Suara letupan bergema di tubuhnya dan dia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan tekanan untuk naik 5 langkah lagi. Saat ini, dia berada kurang dari 8 langkah dari pintu masuk ke lantai 6. Begitu dia sampai di sana, dia akan berada di lantai 6. Saya telah melawan para penggarap Void Tribulan, dan pembatasan ini hanya meniru tekanan dari seorang penggarap Void Tribulan. Saya, Wang Lin, lahir di dunia gua dan melangkah ke benua astral abadi. Saya memiliki avatar yang lahir dari asal-usul yang sama dengan leluhur kuno dan surgawi. Pembatasan ini tidak perlu dikhawatirkan. Tekad yang mengejutkan muncul dari Wang Lin saat dia dengan tenang menaiki tangga. Tidak ada jeda saat dia berjalan menuju langkah ke-6. Wang Lin berjalan 7 langkah, tapi masih ada 1 langkah lagi. Saat kaki Wang Lin hendak mendarat di langkah terakhir, pandangannya kabur. Ketika penglihatannya jelas, dia berada di tepi tebing. Begitu kakinya mendarat, dia akan jatuh ke jurang di bawah. Jauh di dalam jurang, lolongan menyedihkan bergema. Hantu seperti asap menyerbu ke arah Wang Lin. Melihat hantu yang menyerang dari dasar jurang, Wang Lin merenung. Dia tidak terburu-buru saat mengamati keanehan di sekitarnya. Pembatasan ini tampak sederhana. Rasanya seseorang hanya membutuhkan kemauan yang cukup kuat untuk mengabaikan jurang maut dan hantu untuk turun. Namun, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, hantu dari jurang telah keluar lebih dari setengahnya. Jaraknya kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin, kurang dari 100 kaki. Pembatasan ilusi ini memang pintar. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin dan berjalan maju tanpa mengubah arahnya. Saat langkahnya hendak mendarat, para hantu di jurang menjadi bersemangat seolah-olah mereka sedang menunggu ini. Tapi saat langkah Wang Lin mendarat, riak bergema dan dia menghilang.
Saat dia menghilang, ilusi itu runtuh. Wang Lin melangkah keluar dari tangga menuju lantai 6. Dia tidak menginjak langkah terakhir tetapi langsung memasuki lantai 6. Saat kakinya mendarat, pikirannya bergemuruh dan segalanya menjadi tenang. Pada saat ini, di dalam gua di Green Heavenly Mountain, yang terhormat Green Bull tidak terkejut sekali dan sedikit mengangguk. Sungguh layak seseorang yang diramalkan oleh nenek moyang lama yang akan datang. Tanpa peringatan apapun, dia akan berhasil memasuki lantai 6 untuk pertama kalinya. Ini sangat jarang. Kamu benar-benar muncul. Di lantai 6, mata Yan Lu menyipit saat dia melihat Wang Lin. Sejak kamu datang, kenapa aku tidak bisa datang? Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Jika dia menginjak langkah terakhir, semua usahanya akan sia-sia. Trik pada langkah terakhir adalah tidak bisa diinjak, hanya dilompati. Selama berabad-abad, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal dalam langkah memasuki lantai 6 ini. Begitu seseorang gagal dalam ujian di paviliun kitab suci jiwa, mereka harus pergi dan menunggu kesempatan berikutnya untuk mencoba lagi. Seseorang pasti sudah memberitahumu misteri tangga menuju lantai 6 sebelumnya. Yan Luo berkata dengan tenang, mengira dia telah menebak jawabannya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat Yan Lu, tapi dia tidak berbicara. Perasaan ilahinya menyebar dan mengamati lantai 6. Jumlah tubuh jiwa di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lantai 5, hanya sekitar 60. Namun, setiap tubuh jiwa mengeluarkan aura yang sangat kuat. Jelas sekali bahwa mereka masing-masing berisi mantra yang sangat kuat yang hanya dimiliki oleh para penggarap Void Tribulan. Tindakan Wang Lin membuat Yan Lu berpikir dia diam-diam menyetujui pernyataannya. Dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Lagi pula, mereka tidak diizinkan bertarung di Soul Scripture Pavilion. Meskipun dia telah menjadi tetua sekte selama bertahun-tahun, dia tidak akan berani melanggar peraturan di sini. Paviliun Kitab Suci Jiwa adalah tempat untuk memilih mantra, itu adalah tanah suci dari Sekte Jiwa Agung. Ada banyak rahasia yang tak terbayangkan di sini, Yan Lu memahaminya dengan baik. Perasaan ilahi Wang Lin memindai lebih dari 60 tubuh jiwa. Di sini, dia menemukan mantra ilusi berlapis-lapis dan mantra asal fantasi jiwa yang digunakan Yan Lu. Khususnya, tubuh jiwa di atas Yan Lu adalah mantra asal fantasi jiwa yang dia cari. Seluruh lantai 6 sangat sunyi dan Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan maju. Kakinya mendarat di lantai 6, dan karena lantai 6 berlantai kayu, langkahnya menimbulkan suara berderit saat dia berjalan. Suaranya agak keras, dan menyebabkan Yan Lu membuka matanya dan menunjukkan ekspresi jijik. Wang Lin mengabaikan Yan Lu sepenuhnya dan tiba di sebelah tubuh jiwa mantra ilusi berlapis-lapis. Dia dengan hati-hati melihatnya tapi kemudian perlahan mengerutkan kening. Yan Lu memperhatikan ekspresi Wang Lin dan mencibir. Dia secara alami tahu mengapa Wang Lin mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali masuk ke sini dan melihat mantra Dao terkenal dari Sekte Jiwa Agung, dia juga mengerutkan kening. Hanya metode pertama dari mantra ilusi berlapis-lapis yang ada di sini. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa naik ke lantai 7 untuk 2 lantai berikutnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk naik ke lantai 8 atau 9, tubuh jiwa kuno lengkap untuk mantra ilusi berlapis-lapis ada di lantai 9. Oh, Wang Lin memandang Yan Lu dan tatapannya melewati tubuh jiwa di atasnya.
Mantra Soul Fantasy Origin ini juga belum lengkap, mungkinkah itu juga berada di lantai 7 ke atas? Tentu saja, sekte jiwa hebat peduli dengan kekuatan. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda secara alami bisa mendapatkan mantra yang lengkap. Pintu masuk ke lantai 7 ada di sana. Apakah kamu berani mencoba? Yanlu mencibir dan menunjuk tidak jauh. Ada satu set tangga kuno di sana yang menuju ke lantai 7. Paviliun kitab suci jiwa sangat aneh. Tidak ada batasan untuk menjauhkan debu, jadi tangganya ditutupi debu untuk menunjukkan bahwa sudah lama tidak ada orang yang naik ke sana. Hanya ketika seseorang mendekat, mereka dapat melihat ada jejak kaki di tangga. Namun jejak kaki tersebut sangat tipis sehingga tertutup lapisan debu. Baru, bisakah kamu naik? Yanlu memandang Wang Lin dengan senyum jijik. Wang Lin tidak berbicara. Dia melihat ke tangga menuju lantai 7 dan mengerutkan kening. Seseorang mungkin memerlukan tekad dari seorang kultivator void tribulan tahap menengah untuk mencapai lantai 7. Akan sangat sulit bagi Wang Lin. Tidak perlu menyebutkan lantai 8 atau lantai 9 terakhir. Kalau tidak punya kemampuan untuk naik, jangan pilih-pilih. Mantra di sini saja sudah cukup untuk seumur hidupmu. Yanlu menyimpulkan bahwa Wang Lin tidak bisa naik. Meskipun kata-katanya tidak terlalu kasar, makna tersembunyinya penuh dengan penghinaan. Mendengar perkataan Yanlu, Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Dia berbalik untuk melihat Yanlu. Meski wajah wanita cantik ini diliputi rasa dendam, namun kecantikannya tak hanya tak luntur, namun justru membuatnya semakin menawan. Namun, penampilan fisik ini tidak berbeda dengan tulang putih bagi Wang Lin. Wang Lin memandang Yanlu dan perlahan berkata, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya bisa naik ke lantai 7, apa yang ingin Anda pertaruhkan?" Kata-katanya bergema di lantai 6 dan mendarat di telinga Yanlu. Matanya menyipit saat dia melihat tangga menuju lantai 7 dan mulai merenung. Betapa benarnya perkataan Wang Lin ini, hanya segelintir orang yang bisa naik ke lantai 7. Saya mencoba sekali dan hanya berhasil mencapai langkah ke-7. Meskipun budidayanya misterius, saya telah bertarung dengannya 2 kali. Jika saya tidak bisa naik ke sana, maka dia juga tidak akan bisa. Dia mengatakan ini untuk menemukan cara untuk mundur. Jika aku tidak setuju, maka dia bisa menghindari topik ini dan aku tidak bisa mengejeknya lagi. Jika kamu bisa masuk ke lantai 7, aku berani bertaruh. Setelah Yanlu selesai berpikir, matanya berbinar, dan dengan lambaian tangan kanannya, payung biru muncul di hadapannya. Yanlu menatap Wang Lin dan kata-katanya menjadi dingin. Bagaimana denganmu? Jika Anda tidak bisa memasuki lantai 7, apa yang akan Anda pertaruhkan? Bab 1834, Keinginan menginjak langit cerah. Ada kilatan cahaya darah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan pedang darah itu mendarat di tanah. Pedang ini seharusnya cukup. Tatapan Yanlu tersapu oleh pedang darah. Dia tahu bahwa pedang darah adalah harta karun klan Dao kuno. Itu layak menjadi taruhan yang setara dengan payung birunya. Bagus. Aku akan bertaruh denganmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan terbentur oleh batasan di lantai 7. Murid Yanlu tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat melalui Wang Lin. Agar dia mengeluarkan pedang ini, bisakah dia benar-benar yakin bahwa dia bisa memasuki lantai 7? Ekspresi Wang Lin tenang dan dia tidak lagi memandang Yanlu. Dia berjalan menuju tangga menuju lantai 7,
namun langkahnya tidak cepat atau lambat. Setiap langkah menimbulkan riak dan sepertinya menginjak hati Yanlu. Dia berhenti memahami tubuh jiwa di atasnya dan menatap Wang Lin, merasa sedikit gugup. Dia samar-samar merasa menyesal dan seharusnya tidak mencoba merangsang Wang Lin. Payung biru itu adalah harta karunnya yang sangat kuat, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Orang ini sangat licik, dan pembohong. Saya khawatir setelah dia kalah, dia akan menemukan cara untuk mundur dari taruhan. Yanlu memandang Wang Lin saat dia berjalan menuju tangga kuno. Wang Lin melihat ke tangga. Ada total 19 anak tangga menuju lantai 7. Sepertinya seseorang bisa dengan mudah bangun, tapi begitu dia mendekat, aura berbahaya memperingatkannya. Jika kemauannya kurang, maka menaiki tangga sama saja dengan bertahan dari amukan laut di atas perahu yang sepi. Apa? Kamu tidak berani? Ketika Yanlu melihat Wang Lin berhenti di depan tangga, dia sedikit santai. Dia benar-benar takut dia akan dengan tenang menaiki tangga tanpa masalah meskipun itu hampir mustahil. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap Yanlu dengan penuh arti. Perhatikan baik-baik. Setelah Wang Lin berbicara, matanya bersinar dan kakinya mendarat di anak tangga pertama. Saat kakinya mendarat, langit di atas Sekte Jiwa Agung tiba-tiba berubah. Sebuah tangga raksasa selebar ratusan kilometer muncul di langit di atas Sekte Jiwa Agung. Tangga terang menerangi langit gelap di atas Sekte Jiwa Agung. Gemuruh menggelegar bergema di malam yang gelap, membangunkan banyak penggarap Sekte Jiwa besar dari budidaya mereka. Indra ilahi mereka menyebar atau mereka terbang begitu saja dari puncaknya untuk melihat tangga raksasa di langit. Seseorang sedang mencoba memasuki lantai 7 paviliun kitab suci jiwa. Kepala berambut putih itu. Dari penampilannya, bukankah itu tetua baru, Wang? Meskipun budidayanya tidak buruk, akan sangat sulit untuk memasuki lantai 7. Haha, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Sudah hampir 100 tahun sejak seseorang mencoba memasuki lantai 7. Selain orang-orang tua itu, hampir tidak ada yang berani memasuki lantai 7. Pembatasan di dalam Soul Scripture Pavilion sangat kuat. Kecuali seseorang berhasil memasuki lantai 7 satu kali, tangga itu akan terus muncul di langit agar semua orang dapat melihat upayanya memasuki lantai 7. Saya pikir Wang yang lebih tua ini pasti akan gagal. Ada total 19 anak tangga, dan pada anak tangga pertama berdiri sosok yang sangat besar. Sosok ini memiliki rambut putih. Itu adalah Wang Lin. Ini adalah ilusi yang akan diciptakan oleh paviliun kitab suci jiwa ketika seseorang ingin memasuki lantai 7. Itu adalah sesuatu yang terjadi sejak zaman kuno. Siapapun yang ingin naik ke lantai 7 akan diawasi oleh semua orang. Itu adalah rasa kemuliaan tetapi juga tekanan yang besar. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka semua orang akan melihat performa orang tersebut, termasuk keadaan menyesalnya saat dipukul mundur. Justru karena itulah tidak banyak orang yang mencoba memasuki lantai 7. Di Sekte Jiwa Agung, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari puncaknya masing-masing. Materi hidup semacam ini tidak jarang tetapi tidak mudah untuk dilihat. Sejak mereka menemukannya, mereka sangat tertarik. Namun, sangat sedikit orang yang mengira Wang Lin akan berhasil, sebagian besar berharap melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan Green Bull yang terhormat mengerutkan kening. Dia mendongak, pandangannya menembus gunung dan melihat ilusi di langit.
Dia agak ceroboh, dengan tingkat kultivasi ini, tidak mungkin untuk memasuki lantai 7. Green Bull yang terhormat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini cara yang bagus untuk sedikit menahan semangatnya. Jangan berpikir sekte jiwa agungku sesederhana itu. Pada saat yang sama, pada 3 hingga 5 puncak yang dimiliki oleh monster tua yang biasanya selalu berada dalam budidaya pintu tertutup, pemiliknya membuka mata dan melihat ke atas. Menarik, sudah sulit untuk memasuki lantai 6 dengan tingkat kultivasinya, namun dia masih ingin memasuki lantai 7. Anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dalam ilusi di langit, kaki kanan Wang Lin mendarat di anak tangga pertama, tangga. Matanya terpejam dan dia tetap tidak bergerak. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke ujung tangga. Dia mengangkat kakinya dan mulai berjalan ke depan. Dengan setiap langkah, gemuruh menggelegar bergema di dalam sekte jiwa agung. Dalam sekejap, Wang Lin menaiki 5 langkah. Di lantai 6, Yan Lu menatap Wang Lin. Setelah melihatnya menaiki 5 anak tangga, ekspresinya berubah tetapi segera kembali normal. Jadi bagaimana kalau dia bisa berjalan 5 langkah? Dia tidak bisa mencapai langkah ke-7. Yan Lu mengepalkan tinjunya dan benar-benar lupa memahami tubuh jiwa di atasnya. Fokusnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, tapi jantungnya berdebar kencang seperti badai. Setelah mengambil langkah kelima, seolah-olah dia tenggelam dalam jurang tak berujung. Ketika kakinya mendarat, perasaan ilahi yang kuat memasuki tubuhnya dan membombardir pikirannya. Mundur, mundur, mundur. Meskipun suara itu hanya mengucapkan 2 kata, kata-kata itu bergema tanpa henti di benak Wang Lin. Seolah-olah ratusan ribu orang meneriakinya. Suara itu membuat Wang Lin merasa tubuh ini akan terkoyak. Seolah-olah dia akan terhapus dari dunia ini jika dia tidak mundur. Kaki Wang Lin berhenti di langkah kelima dengan suara ini. Dia menatap tangga dengan mata penuh tekad. Esensi tubuh yang sebenarnya, kumpulkan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Bagian dari sekte jiwa agung bergemuruh dan lautan api meletus dari gunung api Vena. Lautan api menutupi langit dan sebuah wajah raksasa muncul. Wajah ini adalah inti tubuh Wang Lin yang sebenarnya. Dalam sekejap, api mengerikan ini menyerang tangga ilusi dan Wang Lin, memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, di paviliun kitab suci jiwa, di tangga menuju ke lantai 7, Wang Lin diselimuti lautan api dan tubuh aslinya muncul. Saat tubuh aslinya muncul, matanya bersinar terang. Dia memperoleh kekuatan baru saat dia mengangkat kakinya dan melangkah maju sekali lagi. Langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8. Wang Lin tidak berhenti, dia bergegas ke langkah ke-13 dalam sekejap. Saat kaki Wang Lin mendarat, Yan Lu, yang sedang mengamatinya, tiba-tiba berdiri. Wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyadari kalau tangan kanannya memutih karena mengepal. Mustahil. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang di sekte jiwa agung yang melihat Wang Lin mengambil beberapa langkah dan mendarat di langkah ke-13 berubah drastis. Setelah jeda 1 kali di langkah kelima, dia langsung menuju ke langkah ke-13. Orang ini memiliki kemauan yang sangat kuat. Itu adalah tubuh esensi sejati. Itu adalah tubuh esensi sejati. Penatua Wang ini sungguh luar biasa. Hanya 6 langkah lagi dan dia bisa memusatkan lantai 7.
Esensi tubuh asli Wang Lin bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang di Sekte Jiwa Agung. Kejutan yang dibawanya sungguh tak terlukiskan. Seluruh Sekte Jiwa hebat sedang gempar. Bahkan beberapa monster tua yang berada dalam budidaya pintu tertutup pun dipindahkan. 13 langkah, di Green Heavenly Peak, mata yang terhormat Green Bull menjadi serius. Namun, dia tetap duduk di sana dan tidak keluar. Aku meremehkannya, esensi tubuh aslinya sangat dekat untuk menjadi celestial sejati, esensi tubuh sejati, esensi celestial sejati. Ada perbedaan satu kata, tetapi perbedaannya adalah sebuah jurang. Namun, 13 langkah adalah batasnya. Paling-paling, dia bisa mengambil 3 langkah lagi. Budidaya Green Bull yang terhormat tidak dapat diduga. Intuisinya sangat bagus dan jarang salah. Di dalam paviliun kitab suci jiwa, Wang Lin berdiri di anak tangga ke-13 naik ke lantai 7. Dia bisa sampai di sini berkat kekuatan tubuh aslinya, tapi saat ini, suara di dalam pikirannya telah meningkat beberapa kali lipat. Mundur, raungan itu bergema di benaknya dan terus menyerang jiwa aslinya. Meski terlihat tenang, pandangannya menjadi kabur. Kebingungan ini dilihat oleh Yan Lu, para pembudidaya Sekte Jiwa Agung yang tak terhitung jumlahnya, dan monster-monster tua yang biasanya berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia akan gagal, Yan Lu mengungkapkan senyuman gembira. Sepertinya dia masih belum bisa memasuki lantai 7, sebagian besar pembudidaya di Sekte Jiwa Agung diam-diam menggelengkan kepala. Namun, pada saat ini, kebingungan di mata Wang Lin tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan cahaya mengerikan. Yan Lu, kamu merayakannya terlalu dini. Aku akan mengambil payungmu itu. Bab 1835, Taruhan Lain. Setelah Wang Lin berbicara, kakinya mendarat di anak tangga ke-14. Pada saat ini, esensi tubuh sejati di belakangnya berubah menjadi lautan api dan mengalir ke dalam tubuhnya. Wang Lin menjadi satu dengan tubuh aslinya dan melangkah maju. Ini adalah langkah ke-15. Dunia bergemuruh dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Jiwa Agung mengamati. Ketika mereka melihat Wang Lin mengambil langkah ke-15, dia mengambil langkah lainnya. Ini adalah langkah ke-16. Hanya 3 lagi, kehendakku tidak akan menyerah bahkan pada langit. Mengapa aku harus mundur? Esensi hidup dan mati Wang Lin meletus dari tubuhnya. Esensi ethereal tidak terpengaruh oleh benua astral abadi. Saat itu meletus, Wang Lin melangkah ke langkah ke-17. Keinginanku telah menembus dunia gua dan benua astral abadi. Saya orang pertama yang meninggalkan dunia gua. Bahkan jika ini adalah kehendak seorang kultivator Void Tribulan tahap pertengahan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memaksaku mundur? Esensi sejati dan palsu Wang Lin muncul di hadapannya. Tubuhnya seperti ilusi, dan saat dia berubah dengan cepat, dia mendarat di anak tangga ke-18. Adegan ini dilihat oleh semua murid Sekte Jiwa Agung, dan itu mengguncang hati mereka. Saat Yan Lu melihat ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Bahkan monster tua di Sekte Jiwa Agung yang sering berkultivasi dengan pintu tertutup berjalan keluar dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Keinginanku tidak bisa dihancurkan oleh pembalasan ilahi. Saya mengambil kembali takdir saya sendiri dari pembalasan ilahi. Saya datang ke benua astral abadi bukan untuk mengabdi tetapi untuk mengambil kembali takdir saya sendiri.
Saya datang ke benua astral abadi bukan untuk mematuhi tetapi untuk berjalan di atas langit. Mata Wang Lin bersinar saat esensi karmanya meletus. Kakinya mendarat di anak tangga ke-19 dan dia memasuki lantai 7. Saat kakinya mendarat, ilusi di atas Sekte Jiwa Agung bersinar terang. Semua murid Sekte Jiwa Agung memandang ilusi itu dengan hormat. Yang kuat akan dihormati, dimanapun mereka berada. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu semua orang di Sekte Jiwa Hebat bahwa dia bisa memasuki lantai 7. Semua orang yang tidak memiliki pandangan baik tentang dia gemetar di dalam hati mereka dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, lantai 7 bukan lagi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh 5 orang selain leluhur. Sekarang ada satu lagi, saat semua orang tetap diam, desahan datang dari jauh. Pada saat yang sama, di Green Heavenly Peak, yang terhormat Green Bull merenung. Dia masih duduk di sana dan tidak melihat ke atas, tapi tatapannya serius. Dia benar-benar memasuki lantai 7, nenek moyang berkata bahwa orang ini akan memasuki lantai 7 dalam 3 tahun, lantai 8 dalam 30 tahun, dan lantai 9 dalam 300 tahun untuk membawa kekayaan terbesar bagi Sekte Jiwa Agungku. Sekarang, sudah berubah. Ketika Wang Lin melangkah ke lantai 7 paviliun kitab suci jiwa, dia berbalik untuk melihat Yan Lu yang pucat. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedang darah serta payung biru terbang ke arahnya. Yan Lu, aku akan mengambil payungnya. Yan Lu tanpa sadar mengangkat tangannya untuk mengambil payung, tapi harga dirinya tidak mengizinkannya. Dengan keraguan saat itu, payung dan pedang darah tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan pedang darah itu dan mengambil payung biru itu. Saat dia hendak menghapus perasaan ilahi Yan Lu untuk menjadikannya miliknya, suara dinginnya bergema dari lantai 6. Wang Lin, apakah kamu masih mau bertaruh? Mata Wang Lin berbinar. Dia mencibir dan menghentikan gerakannya untuk menghapus perasaan ilahi. Dia memegangnya di tangannya dan berbicara perlahan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Aku yakin kamu tidak bisa masuk ke lantai 8. Apakah kamu berani bertaruh? Yan Lu pindah ke bawah tangga tetapi tidak berani menginjaknya. Dia menatap Wang Lin. Wang Lin tidak segera berbicara tetapi merenung. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu mengembalikan harta itu kepadaku. Tetapi jika kamu menang, aku, sebelum Yan Lu selesai berbicara, Wang Lin memotongnya. Mengapa aku harus terus bertaruh denganmu? Kata-kata Wang Lin tenang saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke lantai 7, di mana terdapat kurang dari 30 tubuh jiwa. Wang Lin, jika kamu menang, aku akan memberikan harta ini padamu. Yan Lu melambaikan tangannya dan labu kecil berwarna ungu muncul. Saat labu itu muncul, fluktuasi jiwa datang darinya. Ini adalah harta karun dari leluhur ke-9, Luo Yunhai, dan saya secara tidak sengaja menemukannya. Dia mengumpulkan 1 miliar jiwa Dao di dalamnya dan sekarang sudah rusak, tetapi masih memiliki 30 juta jiwa Dao di dalamnya. Meski hanya bisa digunakan sekali, ia bisa meluncurkan serangan yang setara dengan kultivator Void Tribulan tahap pertengahan puncak. Item ini adalah alasan aku bisa memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Dengan ini, Anda juga dapat memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Selama kamu bisa memasuki lantai 8, kamu bisa mengambil ini. Apakah kamu bersedia bertaruh?
Suara Yanlu tajam saat bergema di paviliun kitab suci jiwa. Langkah kaki Wang Lin berhenti dan dia merasakan fluktuasi jiwa dari lantai 6. Dia saat ini kekurangan harta. Jika dia menginginkan pijakan di benua astral abadi, selain kekuatannya sendiri, harta adalah kuncinya. Jika aku bisa mendapatkannya, maka aku akan memiliki kartu as pembunuh yang dapat mengancam para penggarap Void Tribulan tingkat menengah. Wang Lin merenung saat tatapannya menyapu tangga menuju lantai 8. Debu di tangga bahkan lebih tebal, sudah jelas sudah lama sekali sejak seseorang menginjaknya. Perasaan ilahi Wang Lin telah menyapu tubuh jiwa di lantai 7. Soul Fantasy Origin yang lebih lengkap dan ilusi berlapis-lapis hadir. Namun yang ada di lantai 8 akan lebih lengkap. Jika aku tidak menggunakan kekuatan avatarku di kehampaan, akan sangat sulit untuk naik ke lantai 8. Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mengukur untung dan rugi saat dia perlahan merasakan avatarnya di kehampaan. Yanlu berada di lantai 6, menunggu jawaban Wang Lin. Dia sedikit cemas, dia khawatir Wang Lin tidak akan setuju, atau begitu Wang Lin setuju, dia benar-benar punya metode untuk naik ke lantai 8. Ini seharusnya tidak mungkin, payung itu sangat berguna bagiku. Aku tidak mau membiarkan dia menerima begitu saja. Lantai 8, berisi kehendak Void Tribulan tahap akhir. Dengan tingkat budidaya Wang Lin, dia pasti terluka saat mencapai lantai 7. Dia tidak akan pernah bisa mencapai lantai 8. Saat Yanlu sedang memikirkan hal ini dengan cemas, kata-kata Wang Lin bergema dari lantai 7. Karena kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh. Kata-kata Wang Lin sangat menentukan. Labu berisi 30 juta jiwa Dao itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Ketika dia memeriksa avatarnya, dia menemukan bahwa pertumbuhannya lebih cepat dari yang dia harapkan, jadi meskipun itu mengirimkan sejumlah kekuatan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi avatarnya. Setelah mempertimbangkan semua ini, Wang Lin mengambil keputusan. Saat Yanlu mendengar kata-kata Wang Lin, dia mulai merasa menyesal. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketegasan kata-kata Wang Lin membuatnya khawatir. Ini, ada keraguan di mata Yanlu. Apa? Kamu tidak berani? Jika Anda tidak berani, lupakan saja. Jangan salahkan aku karena menghapus kesadaran ilahi pada payung biru ini. Wang Lin tersenyum dan memegang payung biru di tangan kanannya. Dia mengangkat tangan kirinya untuk menghapus perasaan ilahi yang tersisa di sana. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Saya tidak percaya Anda bisa naik ke lantai 8. Yanlu mengatupkan giginya. Wang Lin tertawa dan menyerbu menuju bintang menuju lantai 8. Pikiran Wang Lin dan avatar dalam kehampaan membentuk koneksi. Koneksi ini mengabaikan semua batasan di Sekte Jiwa Agung dan bahkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di paviliun Kitab Suci Jiwa. Bahkan hukum benua astral abadi tidak dapat menghentikan kekuatan yang mengalir ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan 7 langkah, dia sampai di tangga menuju lantai 8. Dengan 1 langkah, dia berjalan maju. Yanlu, perhatikan baik-baik. Saat kaki Wang Lin mendarat di tangga, banyak penggarap di luar siap untuk bubar. Namun hati mereka gemetar dan mereka semua melihat ke atas. Bahkan ekspresi monster tua pun berubah. Ilusi telah menghilang dari langit Sekte Jiwa Agung, tetapi pada saat ini, tangga yang lebih besar dan terang tiba-tiba muncul. Rangkaian tangga menuju ke lantai 8 paviliun Kitab Suci Jiwa. Sosok Wang Lin muncul di tangga sekali lagi.
Kepala berambut putih itu mengejutkan pikiran semua orang. Dia sebenarnya ingin menuju ke lantai 8. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat, bahkan dalam ratusan tahun. Aku benar-benar akan melihat seseorang mencoba menembus lantai 7 dan 8 sekaligus. Kegaduhan bergema saat para tetua di kultivator pintu tertutup semuanya memandang dengan ekspresi serius. Di Green Heavenly Peak, yang terhormat Green Bull tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia bangkit dan ekspresinya terus berubah. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dia pergi ke lantai 8. Menuju ke lantai 7 3 tahun lebih awal adalah satu hal, tetapi memasuki lantai 8 30 tahun lebih awal adalah, nenek moyang tua tidak tahu apakah ini baik atau buruk bagi sekte jiwa agung. Namun, menyimpang dari ramalan nenek moyang kuno menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Di lantai 6, Yan Lu tidak bisa memasuki lantai 7 atau melihat perubahan di sana. Bahkan akal sehatnya tidak bisa masuk, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia memiliki metodenya sendiri. Di puncak baru yang diberikan Yan Lu, salah satu muridnya menatap langit dengan kaget. Dia gemetar dan matanya tiba-tiba kehilangan fokus dan digantikan dengan niat membunuh. Pada saat itu, jiwa murid perempuan itu ditekan dan perasaan ilahi yang ditinggalkan Yan Lu di puncak mengambil alih, menjadikannya mata Yan Lu. Bab 1836, Penindasan Avatar. Langit dan bumi bergetar dan tangga raksasa itu seolah mengarah ke surga itu sendiri. Wang Lin berdiri di anak tangga pertama seperti dewa surgawi. Rambut putihnya yang berkibar memberinya kesan elegan. Dia menundukkan kepalanya dan tatapannya menyapu tanah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada puncak Yan Lu dan murid yang telah diambil alih oleh akal ilahi Yan Lu. Murid perempuan itu gemetar dan menunjukkan ekspresi terkejut. Yan Lu merasa perasaan ilahinya akan tersingkir dari murid perempuan itu. Jika tatapan Wang Lin bertahan sedikit lebih lama, perasaan ilahinya akan hilang. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Meskipun banteng hijau leluhur tua juga bisa melakukannya, aura ini membuat Yan Lu merasa berbeda. Saat ini, dari sudut pandang Yan Lu, Wang Lin ini bukan lagi Wang Lin yang sama yang dia temui. Perasaan ini jelas berbeda. Memang mereka adalah orang yang sama, tapi mereka membawa dua jenis kejutan yang berbeda. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Setiap kultivator yang bertemu dengan tatapan Wang Lin merasakan pikiran mereka bergemuruh dan akan mundur. Mereka semua merasakan perasaan mengerikan saat jiwa asal mereka dikeluarkan dari tubuh mereka. Terlepas dari tingkat kultivasi, apakah itu murid terendah, tetua sekte, dan bahkan monster tua itu, semua orang merasakan hal yang sama, bahwa jiwa asal mereka akan terpisah dari tubuh mereka. Semua ini karena tatapan menakutkan Wang Lin. Ada juga banteng hijau leluhur tua di puncak surgawi hijau. Setelah Wang Lin melihat ke arah Yan Lu, dia segera melihat ke sana. Ketika tatapan yang terhormat Green Bull bertemu dengan tatapan Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan gas hijau muncul di belakangnya untuk membentuk tubuh aslinya. Tatapan Wang Lin segera menghilang, tapi banteng hijau terhormat masih merasakan jantungnya bergetar, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Tatapan itu kejam, acuh tak acuh, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya dan harus memujanya. Leluhur tua banteng hijau yang terhormat belum pernah ke ibu kota kerajaan di negara-negara kuno.
Jika dia melihat patung leluhur kuno yang menjulang tinggi itu, maka dia akan memiliki perasaan yang familiar. Aura bayangan besar Wang Lin di langit ternyata sangat mirip dengan aura leluhur kuno, namun ada beberapa perbedaan pada detailnya. Ini, apa yang terjadi padanya? Orang ini jelas bukan Wang Lin. Siapa dia? Wajah banteng hijau yang terhormat pucat dan dia bergegas keluar dari gua. Dia berdiri di luar, dan ekspresinya sangat serius. Di langit, bayangan raksasa Wang Lin menarik pandangannya dan menutup matanya. Green Bull yang terhormat tidak mengetahui rahasia Wang Lin dan tidak mengetahui bahwa itu juga Wang Lin. Namun, aura mengejutkan itu datang dari avatar Wang Lin. Saat Wang Lin menutup matanya, dia mengangkat kakinya dan dengan tenang mengambil langkah. Ketika langkahnya mendarat, suara gemuruh menggema. Ilusi tangga bergetar seolah tidak bisa menahan Wang Lin. Seolah-olah langkah Wang Lin muncul dari kehampaan yang jauh. Lupakan paviliun kitab suci jiwa. Rasanya bahkan sekte jiwa agung atau bahkan seluruh benua banteng hijau tidak dapat menahan langkah ini. Ketika gemuruh menggelegar bergema, Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tidak berhenti, tapi dia juga tidak terburu-buru. Dia sangat tenang dan menaiki tangga seolah-olah ini adalah rumahnya. Langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, semua orang di sekte jiwa agung diam-diam mengawasinya naik 15 langkah. Dia telah menaiki 15 anak tangga itu tanpa berhenti sama sekali, seolah-olah pembatasan pada anak tangga tersebut tidak berarti apa-apa baginya. Adegan ini menyebabkan para murid sekte jiwa agung menjadi pucat. Itu mengejutkan semua monster tua di budidaya pintu tertutup. Banteng hijau leluhur tua tersentak. Perasaan ilahi Yan Lu padamu. Rit perempuan itu bergetar dan dia hampir kehilangan kendali. Dia mengepalkan tinjunya sampai kukunya menembus dagingnya dan darah mulai menetes. Dunia bergemuruh. Wang Lin mengangkat kakinya dengan mata terpejam. Dia melangkah ke langkah ke-16, lalu ke langkah ke-17. Pada langkah ke-18, dia tiba-tiba membuka matanya. Tekanan surgawi menyebar dari matanya dan menyelimuti bumi di bawahnya. Siapapun yang melihatnya menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Perasaan ilahi Yan Lu yang ada di dalam salah satu muridnya bergetar. Seolah-olah perasaan ilahinya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Yan Lu, aku menang. Suara tenang bergema di seluruh dunia tepat sebelum Wang Lin mengambil langkah terakhir dan melangkah ke langkah ke-19. Dia tiba di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Saat kata-katanya bergema, perasaan ilahi murid perempuan Yan Lu telah mengambil alih gemetar. Perasaan ilahinya perlahan menghilang. Murid perempuan itu mundur beberapa langkah, dan matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat ini, seluruh sekte jiwa agung menjadi sunyi senyap, namun, tak lama kemudian, keributan besar menyebar ke seluruh sekte. Dia berhasil menembus lantai 7 dan 8 secara berurutan. Penatua Wang sebenarnya telah memasuki lantai 8. Pandangannya terlalu menakutkan. Saya belum pernah menemukan tatapan seperti itu dari kultivator manapun. Di Green Heavenly Peak, leluhur tua Green Bull melihat ilusi yang perlahan menghilang. Ekspresinya terus berubah hingga dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Di paviliun kitab suci jiwa, Yan Lu, yang berada di lantai 6, kehilangan semua warna di wajahnya. Tubuhnya gemetar saat dia diam-diam berdiri di pintu masuk tangga menuju lantai 7. Labu di tangannya sepertinya dikelilingi oleh kekuatan yang kuat untuk mengambilnya.
Namun, pada saat ini, Yan Lu mengatupkan giginya dan berpegangan pada labu tersebut, melawan kekuatan itu. Oh, apakah kamu akan membatalkan taruhannya? Saat Yan Lu menggenggam tongkat itu, suara Wang Lin terdengar dari lantai 8 di atas. Di saat yang sama, langkah kaki bergema di atas Yan Lu. Saat Wang Lin berjalan ke lantai 8, dia berbalik untuk turun. Setelah berhasil memasuki lantai 7 dan 8 satu kali, dia bisa naik turun sesuai keinginannya. Naik turun tangga tidak lagi menimbulkan ilusi, dan tidak ada orang di luar yang dapat melihat apa yang terjadi. Namun, Yan Lu merasa seperti makhluk kuat turun dari lantai 8. Suara langkah kaki yang berderit bergema di dalam Soul Scripture Pavilion. Wang Lin perlahan menuruni tangga dan segera tiba di lantai 7. Kamu membuat taruhan tetapi ingin membatalkannya. Aku tidak meminta taruhan ini, kamu yang meminta. Suara Wang Lin tenang, mencapai telinga Yan Lu dari lantai 7. Pupil mata Yan Lu menyusut dan dia melihat kaki kanan Wang Lin mendarat di tangga. Dari posisinya, dia tidak bisa melihat Wang Lin, hanya kaki kanannya. Saat kaki Wang Lin mendarat, Yan Lu merasa seperti sedang menghadapi seluruh dunia. Apakah kamu yakin ingin merusaknya? Wang Lin perlahan menuruni tangga, dan suaranya dipenuhi rasa keagungan. Suaranya sepertinya mengesampingkan batasan di sini dan melampaui hukum benua astral abadi saat turun ke Sekte Jiwa Agung. Saat Wang Lin terus berjalan, kaki dan tubuhnya perlahan muncul di matanya. Apa kamu yakin? Jawab aku. Wang Lin mendarat di langkah ke-9, memperlihatkan tubuhnya. Kata-katanya tenang, tapi bergema seperti guntur. Wajah Yan Lu tenang dan dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan kepanikan. Pada saat ini, dia melupakan tingkat kultivasinya sendiri dan merasa seperti semut di hadapan Wang Lin. Dan Wang Lin tidak terlihat seperti Wang Lin baginya. Siapa kamu? Ada garis darah di mata Yan Lu dan suaranya hampir serak. Wang Lin menggunakan kekuatan avatarnya untuk menekan Yan Lu. Setelah benar-benar menekannya, dia akan meninggalkan celah di hati daunnya. Di masa depan, ketika mereka bertemu satu sama lain, dia akan takut padanya. Akibatnya, wanita ini tidak lagi menjadi ancaman baginya di masa depan. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka, dan Wang Lin tidak ingin menghancurkan hati daunnya. Di masa depan, wanita ini bisa berkultivasi secara normal, tetapi dia akan takut pada Wang Lin dan menghindari menjadi musuhnya. Serahkan. Wang Lin turun sekali lagi dan berjalan 2 langkah lagi. Dia dengan santai mengangkat tangan kanannya. Namun, Yan Lu merasa kedua langkah itu telah menghantam hatinya. Dia merasa dunia telah runtuh dan menekannya. Jika dia tidak mengikuti perintah Wang Lin, dia akan dihancurkan sampai mati oleh dunia. Sambil gemetar, cahaya di mata Yan Lu tampak menyebar. Dia tidak dapat menahan tekanan di dalam hatinya. Pada saat ini, tekanan dari Wang Lin menyebabkan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Tangan kanannya perlahan mengendur dan labu itu terbang dari tangannya dan jatuh ke telapak tangan Wang Lin. Mata Wang Lin tenang tapi bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya dia meminjam seluruh aura avatarnya dan menggunakannya untuk menekan seseorang. Kekuatan aura ini juga mengejutkannya. Wang Lin meraih labu di tangannya, berbalik, dan menaiki tangga kembali ke lantai 7 dan 8. Dia masih akan memilih mantra. Baru setelah Wang Lin menghilang dari pandangan Yan Lu,
perasaan menakutkan itu perlahan menghilang. Tubuh Yanlu melunak dan dia mundur beberapa langkah. Hatinya terasa pahit dan ekspresi wajahnya rumit. Wang Lin perlahan kembali ke lantai 8. Tempat ini tertutup debu, seolah sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini. Tempat ini tidak besar, ia memiliki 9 tubuh jiwa berukuran 7 inci yang memancarkan cahaya lembut. 9 tubuh jiwa ini berisi 9 mantra Dao yang sangat kuat dari Sekte Jiwa Agung. Masing-masing bisa menghancurkan dunia. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.